Tapi kita ada niatan beginilah antara lain cara mensiarkan Islam, mensiarkan ngaji itu cara kayak gini. Misalnya gini, Abi ngaji sama temen kan 2-3 orang gitu ya. Kalau di YouTube, di live atau di ini yang ngaji orang mana-mana. Pokoknya banyak lah, ribuan orang, puluhan ribu ditonton orang. Mau ditonton, dengar atau tidak, yang jelas ini bentuknya ngaji. Kan mesti harus sudah. Seperti Abi itu cocok dengan statement UAS ya tentang Trump itu. Ya, Trump itu kan dianggap presiden yang paling kuat kan di dunia kan, seakan-akan nggak ada yang bisa mengalahkan pengaruh Trump. UAS cukup jawabannya ya, untuk mengalahkan Trump ya bikin orang Amerika tahu Islam. Apa caranya? Dengan kita belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris. Kita ngaji pakai bahasa Inggris, kita ceramah pakai bahasa Inggris. Sehingga perlunya belajar, perlunya pendidikan adalah di sini. Jadi pendidikan bahasa. Kita bisa mentranslate agama Al-Qur'an ke agama Inggris, Al-Qur'an ke bahasa Cina, Al-Qur'an ke bahasa Korea. Ini sangat penting karena apa? Orang Korea akan tahu Islam, orang Amerika akan tahu Islam. Jadi selama ini mereka benci Islam karena nggak tahu apa Islam. Itu kayak gitu sebenarnya. Jadi yang mereka tahu adalah yang ekstrim saja karena dia taunya yang ekstrim. Misalnya antara lain perang, antara lain banyaklah. Sehingga mereka karena mengenal Islam dari sisi buruknya, dari sisi kerasnya, dan mereka nggak tahu keras itu adalah bentuk apa, nggak tahu. Karena yang tahu adalah yang mendalami Islam. Ada cerita Belanda itu yang siapa itu yang belajar Islam, motifnya kan ingin mencari kelemahan, bukan mencari kayak gitu. Kayak gitu, Islam itu kayak gitu. Surat An-Nisa ayat yang ke-7. Wadhkuru ni'matallahi wadhkuru nuturasira. Ya itu artinya wadhkuru nuturasira, nyebutlah kamu. Wadhkuru dan ingatlah. Orang Jawa nyebut, orang enggak sadar itu istilahnya nyebut orang sadar sira. Kalau ini wadhkuru ingatlah, wadhkuru nyebut sira. Ni'matallahi ing nikmate Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh. Kamu menyebut, ya, kamu ingat nikmate Gusti Allah yang diberikan kepadamu. Wa mitsaqahu lan ing janjine wa mitsaqahu lan ing janjine wa mitsaqalan perjanjian Allah alladzi kang wasaqakum kang ngambil janji sapa Allah ing sira bihi kelawan alladzi idkultum tatkalane ngucap sapa sira sami'na krungu sapa ingsun krungu sapa kita wa ata'na lan taat sapa kita. Artinya gini, dan ingatlah kalian pada nikmat Allah yang diberikan kepadamu dan perjanjian Allah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menjadi yang Allah mengambil janji, mengambil janjimu dengan itu, dengannya ilkutum saat kamu mengucapkan sami'na wa ata'na, ucapan mereka, ucapan orang-orang yang berjanji kepada Gusti Allah, sami'na wa ata'na. Ucapannya kayak gitu, wis krungu, mendengar, kemudian taat. Jadi gini maksudnya, orang baik itu adalah punya sifat ketika mendengar lalu kemudian melakukan.
Ya, kalau to'ah semampunya. Wattaqu lan wedya sira Allah ing Gusti Allah, innallaha satamene Gusti Allah iku alimun dat kang ngudane. Ngudan itu bahasa Jawa. Ngudan itu apa namanya? Ngudane itu apa? Mengetahui lah, maha mengetahui. Dan takutlah kalian semuanya kepada Allah, sesungguhnya Gusti Allah maha mengetahui bila disudur terhadap apa, terhadap isi hati. Secara terjemahan itu ya penjelasan gitu aja, penjelasan secara simpel, secara luas ya manusia mungkin nggak menjangkau. Artinya penjelasan Al-Quran secara luas itu manusia terbatas gitu loh. Ini yang dalam terjemahan itu terjemahan secara simpel, sesimpel-simpelnya. Jadi ya cukup apa ya, yes, ya membantu gitu, membantu apa? Membantu memahami, terjemah itu membantu memahami apa? Al-Quran. Maka orang-orang itu yang sering baca terjemah lalu berfatwa, berpidato itu kan bahaya itu. Karena nggak sinkron dengan ulama-ulama gitu biasanya itu. Ulama kan lebih tahu, lebih detail, lebih segalanya lah. Nah, kalau modal baca terjemah ngaji setahun 2 tahun pidato ini kan bahaya. Tapi dia karena modal pinter ngomong kan, pinter apa, ya semua orang bisa kalau punya keinginan. Cuman kapasitas berfatwa, kapasitas menjadi ulama niku tidak cukup hanya apa? Belajar membaca, tidak, kalau istilah dalam pondok pesantren tidak ada apa? Tidak ada tirakat, tidak ada prihatin, tidak apa. Nabi itu kan jadi nabi kan 40 tahun udah kebal yang namanya apa? Sengsara, yang namanya perjuangan, yang namanya kekurangan ekonomi, yang namanya apalah, sudah semuanya kan lengkap kan Nabi kan. Jadi baru kenal Islam, ya, baru tahu Islam, dia jatuh cinta dengan Islam, lalu kemudian apa? Dia pengalaman menjadi Islam, ya kan? Padahal dia Islam baru. Nah, dia kemudian apa? Berfatwa, dan yang aneh yang ikuti. Nah, kalau untuk sekedar tanya informasi pengalaman nggak apa-apa, misalnya ada orang mualaf gitu ya. Ada orang mualaf, dia punya pengalaman berbicara, punya pengalaman perasaan ya. Itu kita ibroh, bahasanya kita kayak gitu, kita berarti alhamdulillah ya. Jadi orang Islam dari kecil. Kayak gitu. Cuman itu bukan apa kemudian wah saya manut dia. Dia Islam saja baru kok. Bukan patokan ilmu. Cuman sekedar informasi pengalaman dia. Pengalaman dia jadi orang Islam ini jadi apa namanya? Jadi motivasi. Kita bersyukur gitu loh. Kita dari kecil Islam, ibunya, bapaknya Islam, mbahnya Islam. Ini anugerah yang luar biasa. Tentu yang mu'alaf itu, yang apa namanya, yaitu luar biasa. Semoga dia anak cucunya Islam hingga nanti. Kita perlu apresiasi dia, ya. Jadi orang non Islam, orang tidak Islam, ya, kok dia masuk Islam, kita apresiasi. Maka di dalam apa namanya, di dalam Islam itu ada mu'allafatu qulubihim. Sebagian orang, sebagian ulama menafsirkan adalah orang yang baru pertama kali masuk Islam. Orang yang baru pertama kali masuk Islam dikasih zakat apa? Supaya dengan diberi zakat itu dia kuat Islami, ngajak tonggo, ngajak teman, ngajak saudara yang gak Islam, ayo masuk Islam. Di Islam itu enak. Nah, makanya wong Islam niku syaratnya kudu zakat itu. Orang Islam syaratnya kudu loman. Nah, makanya termasuk kualitas baik tidak sholatnya adalah di dalam selain sholat apa? Zakat. Zakat kan
Kalau seandainya tidak Islam kan bisa-bisa saja wong misal wong itu memberi harta kan. Orang Islam pun kalau kaya lo apa punya rasa kasihan kan dimiliki oleh siapa saja. Wong yang tidak dimiliki hanya Islam itu. Artinya gini, orang itu punya jiwa sosial loman. Misalnya Amerika yang terkenal enggak Islam. Tapi kadang-kadang Amerika bantu. Secara sosial bantu. Coba bantunya kan bukan karena Islam kan? Nah, jadi Islam itu perbedaannya hanya di sholat tok. Islam itu dengan yang lainnya, dengan agama yang lain itu hanya sholat tok. Ada lagi qiyamul lail. Apa bedanya Islam dan tidak? Bedanya kalau Islam ini sholat. Karena apa? Zakat, poso, kaji mungkin ya. Zakat, poso loh saya. Zakat itu kayak pemberian ini. Itu juga dilakukan oleh bukan Islam. Poso bukan Islam juga puasa. Kayak gitu. Jadi yang tidak adalah sholat. Itu di dalam ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kayak gitu. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-7 secara terjemah ya, Habib belum baca tadi. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya. Ini kalau baca ini ya. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya. Perjanjian Allah apa itu maksudnya perjanjian Allah? Perjanjian Allah adalah perjanjian akan mendengar dan mengikuti Nabi dalam segala keadaan yang diikrarkan waktu baiat prasetya, yaitu tadi sami'na wa ata'na. Jadi janji ini nek krungu arep nglakoni barang wis krungu. Nah, Nabi datang kan ya, Nabi Muhammad datang kan justru mengkufur ya kan. Padahal dulu janji kalau ada Nabi datang yang namanya Muhammad tapi nggak jelas sebelumnya. Pokoknya mau iman. Ning ternyata malah memusuhi, ternyata malah menghasut orang Yahudi Nasrani itu. Iya. Tentang Yahudi Nasrani, Nabi itu apa dengar videonya siapa namanya? Syekh Husain Imron apa siapa? Ya yang orang itu analisanya bagus itu, cuman ya Abi nggak tahu juga sih. analisa masa depan. Cuman ya apa ya? Ya nggak tahu juga sih karena begini Pak Azir, kami Abi ini kan termasuk orang yang tidak apa namanya ya kurang mendalam dalam memahami Al-Quran. Jadi kami orang-orang pesantren itu fikih, pokoknya tenggelam di fikih gitu loh, tidak tenggelam di Al-Quran. Kalau orang yang tenggelam di Al-Quran ya kayak gitu, analisanya ya menyentuh juga. Pokoknya apa pesantren-pesantren itu yang ada, itu yang Nabi ketahui, entah kalau ada yang itu spesifiknya kalau dalam keilmuan adalah fikih tasawuf itu santri kebanyakan. Akhir-akhir ada Mbah Maimun itu masya Allah, ya termasuk gurunya Nabi itu punya murid Gus Bah itu kan mufasir tuh. Lah Mbah Maimun sendiri mufasir. Tapi Mbah Mun dikenal tasawuf oleh orang-orang. Yang Nabi ketahui bahwa Mbah Mun adalah mufasir, ahli tafsir. Makanya Mbah Mun dalam ngajinya itu sering bicara seperti tadi. Syekh Imron Husain itu Husain Imron siapa? Menurut Husain Imron tentang apa? Begini. Nabi mendengar sekilas nasihat beliau pada Hamas. Hamas itu menurut dia nggak salah, dia itu luar biasa, dia motivasi umat Islam seluruh dunia. Hanya saja perlu ngakui kesalahannya katanya. Coba seandainya waktu tanggal berapa itu pertama kali tanggal 7 apa ya? 7 Oktober. 7 Oktober itu nggak nyerang apa? Israel kan nggak terjadi seganas ini kan kayak gitu. Karena kata beliau Saya Imron bilang itu. Bilang gitu. Kata Imron, saya siapa itu? Husain itu.
Di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi atau apa itu, Ya. Yahudi itu membuat kerusakan di bumi hanya 2 kali. Lah ini dalam perang 1 dan kedua. Ini kok buat ketiga kali. Artinya gini, orang Yahudi itu ada yang keturunannya siapa? Ada yang keturunan Ishak, ya keturunan Ishak itu. Jadi bisa saja orang Yahudi ini nggak salah yang keturunan Ishak, Ya. kayak gitu kan? Lah akhirnya gini, ya sudah pokoknya Hamas itu nggak salah. Cuman di sisi ini ya kadang-kadang juga mengaku kesalahan nih, kayak gitu. Nah terus gimana ini kerusakan yang ketiga ini apa kerusakan yang dilakukan Yahudi itu atau bukan? Ini menjadi pertanyaan besar. Ini Abi cocok analisanya gitu loh. Dan Abi ya yang nggak begitu menerima kan Abi kan tidak tahu analisa ahli yang lain. Nah, cuman ya tertarik saja dengan memahami apa? Al-Quran. Jadi kayak gitu. Dawe Mbah Maimun gitu. Mbah Maimun itu sering motivasi baca Al-Quran, dihayati, ditadaburi. Oh iya, memang enak sekali. Jadi Abi itu apa namanya ngaji Al-Quran kan mulai ya sekitar 6 bulanan lah ya. Ya merasakan kenikmatan yang luar biasa memang. Cuman gini, prinsip Abi fikih tetap fikih. Jadi fikih itu kan amali, nggak boleh ketinggal. Ya belajar Al-Quran, oke, siap itu pasti. Dan itu menjadi tujuan utama. Cuman fikih, ya fikih ini nggak boleh ditinggalkan. Nah, karena fikih itu berkaitan dengan amal seseorang. Jadi muhal sekali, sangat muhal orang beramal, sholat, zakat, poso, haji dan seterusnya muawalah terhadap manusia, terhadap Gusti Allah ini tidak mungkin tercapai kalau tidak dengan fikih. Maka fikih itu belajar wajib, tidak artinya seandainya nggak ngaku wajib itu pasti dijalani begitu. Kemudian tasawuf apa? Tasawuf itu yang namanya manusia itu kan seperti disebutkan di dalam surat itu loh. Di dalam surat apa? An-Nas. Al-Falaq. Min syarri hasidin idza hasad. Tapi apa? Manusia itu kan punya penyakit hati yang namanya hasad itu. Dan itu ya itu kalau menurut pemahaman Nabi yang bisa membersihkan hasad itu adalah tasawuf. Apa tujuh di antara nih? Tasawuf itu menghindar dari senang dunia. Jadi tidak senang dunia itu maksudnya. Jadi dunia itu ya menjadi apa? Ya menjadi apa? Ibaratnya kendaraan saja. Tidak dimiliki di hati. Jadi dunia bagi orang-orang ahli tasawuf adalah kecil dan sangat hina. Nah, kayak di dalam langibun walahun itu. Niki tentang apa? Tentang surat An-Nisa. Ya apa tadi? Janjine sami'na wa ata'na. Ingatlah, tadi di sini mengingatkan supaya nopo? Ingat janji. Ya ini berarti berlaku untuk siapa saja. Pokoknya manusia sebagai hamba Gusti Allah ingat bahwa pernah berjanji kalau mendengar kebaikan akan menaati, kan kayak gitu. Hati-hati dengan janjinya. Coba ini kita baca, kita lihat di tafsir ya. Kita lihat di tafsir. Habis sering baca tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu apa namanya sering dipakai oleh siapapun. Jadi kalangan mungkin Salafi juga baca mungkin karena Imam Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah kalau nggak salah itu. Dan Ibnu Taimiyah itu salah satu ulama yang dibuat pegangan oleh orang-orang apa orang salaf lah itu. Salafi atau apa. Karena apa? Dalam menafsirkan Al-Quran selalu mengacu kepada hadis. Ya ini cocok bagi orang yang suka bilang kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis karena
Ya di sini jarang menyebutkan artinya begini yang Nabi ketahui selama ini. Imam Ibnu Katsir ini dalam memaparkan tafsirnya itu mengacu kepada sahabat, dawuhnya sahabat, kemudian analisanya beliau tidak artinya tidak bilang siapa namanya imam ini, bukan ya, pakar bukan. Nanti hadis sahabat analisanya. Jadi semacam orang-orang yang bilang ini, jadi nggak butuh madhab, jadi langsung ya paling sahabat itu. Jadi pedomannya ngikutin apa? Ngikuti salaf, orang salaf itu sahabat kan kayak itu. Jadi yang Abi pahami ya sebenarnya itu apa ya? Kurang ngopi bareng saja mereka sebenarnya. Jadi gara-gara nggak ngopi bareng akhirnya kan nganggap pemahamannya sendiri-sendiri yang paling benar. Makanya ngopi bareng perlu. Nih ngopi nggak ya? Amat termasuk itu tadi nanti saya tanggapin tentang pendapat Imron ya. Iya ya nanti ya. Siapa Mas itu yang tanggal 7. Iya. Karena sebelum tanggal 7 itu banyak kejadian. Ya udah. Ini coba kita baca seputar tadi nggih. Napa tentang sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ini mana ini? Juz berapa? Sami'na wa ata'na di dalam jilid 2 tafsir Ibnu Katsir. Di dalam Ibnu Katsir ayat yang ketujuh ini wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bi idz qultum sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ini banyak sekali kalau kita jelaskan nih, enggak habis nih. Enggak selesai. Kita singkat saja. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bi idz qultum sami'na wa ata'na. Wa hadhihi hiya al-bai'at. Allati kanu yubayyi'una 'alaiha Rasulullah. Yubayyi'una 'alaiha Rasulullah, Rasulullah inda islamihim kama qalu bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi mansyatina wa makrahina wa makrih wa makrah wa makrah wa atharahu alaina wa alla nunazziya amra ahlahu qala Allah ta'ala wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Wa qila hadza tidhkarun lil yahud bima akhadha alaihim minal mawasiki wal muhud fi mutaba'ati Muhammadin wal inqiyad iki yang habis sampaikan tadi. Jadi mereka itu dulu berjanji kalau Nabi datang akan iman, kan ternyata enggak. Ini kil tapi ada yang bicara gitu. Cuman dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir di sini firman Allah sami'na napa wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bi idz qultum sami'na wa ata'na, ini adalah baiatnya para sahabat. Berarti yang melanggar ini adalah orang munafik. Karena kalau enggak munafik enggak melanggar. Jadi orang munafik niku qulubuhum aqrabu ilal kufri. Hatinya lebih dekat ke kufuran. Jadi orang yang berwajah dua. Jadi yang disuruh ingat oleh Gusti Allah adalah para sahabat yang hendak munafik kan gitu. Jadi aja munafik berarti meringatkan orang-orang yang munafik. Wadhkuru ni'mat atau jangan munafik. Jangan sampai ada munafik karena pernah terjadi pada perang Uhud atau apa itu kan 950 kalau nggak salah itu jumlahnya. Itu yang munafik 400. Yang tidak munafik 400 kan hampir separuh, separuh kurang sedikit. Nah, akhirnya Islam mengalami kekacauan saat itu. Apa yang bikin kacau? Hubud dunia. Itu senang rampasan, senang darah dan seterusnya itu. Wallahu a'lam ya untuk Al-Qur'an wallahu a'lam. Sekarang kita baca
untuk hadis hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil mutasili ilal imam al-alim al-alama al-mustahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi